Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode akhir dari pertempuran. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika terjadi pertempuran antara Aryo Saloka dan Sawung Sariti, mereka masing-masing menggunakan senjatanya. Dan pada suatu ketika Aryo Saloka dapat menjatuhkan senjata Sawung Sariti, dan Sawung Sariti sudah tidak berdaya ketika tombak Kyai Bancak menempel di dadanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Aryo mempercepat langkahnya. Ia tidak mau mendengarkan lagi lagu yang menyakitkan hati itu, supaya ia tidak mengubah keputusannya. Karena itu ketika ia mendengar Sawung Sariti meneruskan kata-katanya, ia berteriak, "Pergilah dan ambil pedangmu. Bunuhlah aku kelak. Kalau kau sudah merasa mampu, aku akan merasa bahagia kelak. Kalau aku binasa, depani tanah pusaka serta rakyat tercinta. Demi mereka aku bersedia untuk mati." Setelah itu ia tidak menoleh lagi. Langkahnya menjadi semakin cepat. Bahkan ia tidak menghiraukan lagi orang-orang yang berdiri berjajar mengelilinginya. Ia tidak peduli apakah orang lain akan membenarkan pendiriannya atau tidak. Demikianlah Aryo Saloka dengan langkah tetap langsung menuju ke gedangan. Beberapa orang berjalan mengiringinya dengan berbagai perasaan menggayut hati. Meskipun ada di antara mereka yang menjadi kecewa, namun di sela-sela perasaan itu, kagumlah mereka atas kebesaran jiwa anak muda itu. Mereka yang tidak mengetahui latar belakang dari peristiwa itu hanya menganggap betapa tinggi jiwa kejantanannya. Bagi seorang laki-laki jantan, ia tidak akan membunuh orang yang sudah tidak berdaya lagi. Sawung Sariti memandang iring-iringan itu sampai lenyap di balik tabir kegelapan malam. Beberapa kali ia menarik napas, kemudian ia melangkah maju, dan kemudian membungkuk memungut pedangnya. Dengan tajam diamat-amatinya pedang kebanggaannya itu, seolah-olah ia sedang bertanya pada benda itu, mengapa kali ini ia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Bahkan beberapa bagian dilihatnya pedangnya mengalami kerusakan. Karena itu ia menjadi kagum atas ketajaman dan kekerasan baja bahan tombak yang bernama Kyai Bancak. Setelah ia menyarungkan pedangnya, dilayangkan pandangannya berkeliling. Baru kemudian terasa betapa sepinya. Perlahan-lahan ia melangkah dan berjalan menjauhi tempat di mana ia hampir saja binasa. Saat kemudian arena itu menjadi sunyi, sunyi sekali. Namun di dalam kegelapan malam masih ada seorang yang berdiri di antara mayat-mayat yang masih berkelimpangan di sana sini. Orang itu adalah Maiso Jenar. Ia tidak turut serta dengan orang-orang lain kembali ke gedangan, tetapi ia berhenti beberapa tonggak dari desa itu. Ia tahu bahwa dalam keadaan yang demikian, Aryo lebih senang duduk sendiri, merenung dan menimbang-nimbang apa yang sudah dan akan dilakukan. Karena itu lebih baik ia tidak mengganggu. Kebukanegoro telah lebih dahulu kembali ke gedangan, mengantar anaknya yang kelaparan bersama dengan
Wonomerto dan orang-orang lain. Namun pada saat itu Maiso Jenar sama sekali tidak merasa lapar. Beberapa kali ia membungkuk mengamat-amati mayat-mayat yang terbujur lintang di arena. Ada di antaranya yang sudah tua, tetapi ada di antaranya yang masih sangat muda. Sekali dua kali terpaksa ia mengusap dadanya. Sekian banyak orang melepaskan nyawanya hanya karena ketamakan beberapa orang yang ingin memegang kekuasaan. Berbahagialah mereka yang mati dalam tugas suci mereka. Tetapi sayanglah jiwa yang melayang sebagai korban nafsu yang tak terkendali. Demikianlah malam bertambah kelam. Di langit masih nampak beterbangan kelelawar mencari mangsa. Sedang di kejauhan terdengar gonggongan anjing liar mengerikan. Maiso Jenar masih saja berdiri tegak di dalam gelapnya malam di antara mayat-mayat yang berkelimpangan. Matanya memandang jauh ke arah bintang-bintang di langit. Namun hatinya dipenuhi oleh pertanyaan tentang esok. Apakah kira-kira yang akan terjadi? Apakah pasukan dari Pamingit dan rombongan orang-orang golongan hitam itu akan kembali lagi menyerang, ataukah mereka sudah merasa bahwa mereka tak berhasil? Meskipun demikian, adalah menjadi kewajiban Maiso Jenar untuk tetap waspada dan bersiaga sepenuhnya. Sesekali dilayangkan pandangan matanya ke arah pedukuhan gedangan yang lamat-lamat meremang, seperti bayangan yang kelam menggores di wajah langit. Maiso Jenar menarik napas. Pedukuhan itu nampak betapa damainya dalam kelelapan tidurnya. Seolah-olah tidak pernah terjadi keributan sama sekali. Tetapi di sini, bukti-bukti itu dihadapinya, mayat dan bau darah. Menghadapi kenyataan itu, darah Maiso Jenar berdesir. Namun ia sadar sesadar-sadarnya bahwa kehadirannya di dunia ini bukanlah sekedar untuk menjadi umpan nafsu dan ketamaan. Tapi sebagai manusia ia wajib menegakkan kebenaran dengan usaha-usaha menurut jalan yang dibenarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Maiso Jenar sedang tenggelam dalam angan-angannya, tiba-tiba di kejauhan nampaklah sebuah bayangan melintas dengan cepatnya. Maiso Jenar menjadi terkejut karenanya. Tetapi dalam tangkapannya yang hanya sekilas itu, tahulah ia bahwa bayangan itu adalah orang yang berjubah abu-abu, yang dalam pertempuran yang terjadi beberapa saat sebelum itu merupakan penyelamat yang menentukan. Timbullah keinginannya untuk mengenal orang itu dari dekat. Karena itu segera ia meloncat dan berlari secepatnya ke arah bayangan yang melintas itu. Namun ternyata Maiso Jenar sama sekali tidak berhasil. Yang terbentang di hadapannya hanyalah wajah malam yang hitam kelam. Sedangkan bayangan itu sama sekali sudah tidak ada lagi. Meskipun demikian, perhatiannya kini telah berpindah dari pertempuran yang baru saja terjadi kepada orang yang berjubah abu-abu itu. Siapakah gerangan orang yang telah menjadi teka-teki sampai bertahun-tahun itu? Kalau saja saat itu Ki Ageng Gajah Soro ada di sampingnya, maka ia akan mendapat mencari pertimbangan bahwa pasti orang itulah yang telah mengambil keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten dari Banyu Biru. Tetapi apakah gerangan maksud sebenarnya? Dan mengapakah orang itu tiba-tiba saja muncul pada saat dirinya terancam bahaya? Bahaya yang hampir saja tak dapat dihindarkan. Apalagi dalam pertanggungjawabannya terhadap seluruh anak buahnya. Tetapi masalah pertanyaan-pertanyaan dan teka-teki yang bercampur baur
berputar-putar di dalam otak Maiso Jenar, campur baur antara gambaran-gambaran hari esok serta kenangan hari kemarin yang kadang-kadang tak dapat ditemukan sendi-sendi penyambungnya. Dan pada itu sekali lagi Maiso Jenar terkejut. Kali ini lamat-lamat ia mendengar suara tembang jauh sekali, meskipun setiap kata yang terlontar dapat didengarnya dengan jelas. Maiso Jenar menjadi termangu-mangu. Siapakah yang berdendang di tengah malam di antara bau mayat dan darah ini? Mula-mula pikirannya terbang kepada Ki Ageng Pandan Alas, namun ternyata suara itu lain, bukan suara yang sudah sering didengarnya. Ketika dendang itu telah genap 1 bait, ternyata terdengar diulangnya kembali. Kata demi kata didengarnya dengan seksama. Memanising manungso sejati, sesantine mring laku utomo, lukito mesu budini, meruhi hawa lan nafsu, mrih sampurno lahir lan batin, kanthi atopo broto, kegulang mrih hayu, hayu ningrat sak isine, rumantine tinakit budi pekerti, toto gati ning jalmo. Dada Maiso Jenar berdesir mendengar tembang itu. Suatu gambaran tentang manusia idaman, manusia sejati yang bersemboyan, berusaha sebaik-baiknya untuk mengenal bentuk-bentuk hawa nafsu, untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Dengan penuh prihatin dan memeras diri, berjuang untuk kesejahteraan dunia dengan segala isinya, menuju ke arah masyarakat yang toto tentrem kerto raharjo. Dengan tanpa sadarnya Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan isi tembang itu. Demikianlah hendaknya manusia. Namun agaknya manusia yang demikian itu masih harus dilahirkan. Manusia yang dapat mengenal dengan seksama segala bentuk-bentuk nafsu serta menghindarinya untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Tetapi jelas dikatakan oleh tembang itu bahwa manusia itu tidak menunggu datangnya tata masyarakat yang diidamkan, tetapi manusia yang demikian harus berjuang untuk mencapainya. Maiso Jenar meraba dadanya. Disinilah kadang-kadang letak penyimpangan jalan yang berbahaya. Harus ditarik garis yang jelas antara berjuang untuk masyarakat yang diciptakan dengan unsur-unsur nafsu yang menyusup di dalamnya tanpa disadari. Dalam pada itu tiba-tiba Maiso Jenar memandang jauh kepada dirinya sendiri. Ia telah sekian lama berjuang untuk satu cita-cita yang menurut keyakinannya akan dapat mendatangkan keteguhan pemerintahan yang seterusnya akan dapat menciptakan masyarakat yang dicita-citakan. Dan bersyukurlah ia bahwa sampai saat ini sama sekali tidak timbul nafsu di dalam dirinya. Seperti golongan hitam yang juga sedang berjuang dengan tujuan yang sama, menemukan keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten. Tetapi bagi mereka penemuan itu sama sekali bukan suatu perjuangan untuk menegakkan pemerintahan, tetapi bahkan mereka menganggap bahwa siapa yang menemukan sepasang keris itu akan mampu menguasai golongannya, dan dengan kekuatan mereka dapat merebut tahta Demak. Untunglah bahwa keris itu sudah dapat direnggutnya dari tangan mereka, meskipun kini keris itu masih harus dicarinya kembali. Maiso Jenar menegakkan kepalanya untuk mencoba mengetahui dari manakah suara tembang itu dilontarkan. Tapi untuk beberapa lama ia tidak berhasil. Suara itu seolah-olah bergulung-gulung dari segala arah, membentur dan melontar kembali dari tebing-tebing bukit di sekitarnya. Bahkan akhirnya
Ia merasa bahwa ia tak akan berhasil menemukannya. Dengan demikian Maiso Jenar dapat berkesimpulan bahwa suara tembang itu telah dilontarkan oleh seorang yang sakti, yang sengaja membingungkannya. Bahkan dalam penilaiannya orang itu pasti lebih sakti dari Ki Ageng Pandan Alas. Dalam tingkatannya sekarang ia sama sekali tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk dapat berdiri sejajar dengan orang tua itu. Tetapi orang ini yang berdendang dengan asiknya bukanlah orang sejajarnya. Tiba-tiba Maiso Jenar teringat pada orang yang berjubah abu-abu yang baru saja menampakkan diri di hadapannya. Dengan demikian ia menduga bahwa orang itulah yang telah melakukan tembang di malam yang sunyi itu. Maka kemudian Maiso Jenar mengambil keputusan untuk tidak mencarinya lebih lanjut, sebab usahanya pasti akan sia-sia saja sebelum orang itu atas kehendak sendiri menunjukkan tempatnya berada. Tapi yang tumbuh kemudian di dalam dada Maiso Jenar adalah dugaan-dugaan yang simpang siur tentang orang itu, orang yang aneh dalam pandangan matanya. Meskipun dalam sepintas lalu orang itu benar-benar mirip dengan bentuk pasingsingan, namun ia pasti bahwa orang itu sama sekali bukan pasingsingan. Kalau orang itu juga berjubah abu-abu dan juga memakai wajah yang bukan wajah aslinya, mungkin hanya suatu kebetulan saja, meskipun kebetulan yang masih meragukan. Dengan teka-teki yang masih berkecamuk di kepalanya itulah Maiso Jenar melangkah kembali ke padukuan Gedangan. Sepanjang perjalanan ia sama sekali tak dapat melepaskan diri dari persoalan orang berjubah abu-abu itu. Ketika ia sampai di padukuan, dilihatnya di rumah Wirodopo masih lengkap duduk mengelilingi pelita minyak. Kebu Kanigoro beserta anaknya di belakangnya, Wonomerto yang nampak sangat kelelahan, serta beberapa orang lainnya yang kemudian mempersilahkan Maiso Jenar untuk duduk di antara mereka. Kepada mereka itu Maiso Jenar minta untuk tetap bersiaga dan memberikan beberapa petunjuk apabila besok pertempuran masih harus dilakukan. Setelah itu maka segera ia minta diri untuk beristirahat. Malahan ia menasihatkan kepada orang-orang lain untuk beristirahat pula. Setelah Maiso Jenar membersihkan dirinya, terasalah bahwa tubuhnya menjadi segar kembali. Apalagi setelah ia mengisi perut sekedarnya, tubuhnya yang telah diperas sehari penuh merasa sehat dan kekuatannya telah utuh seperti semula. Sebelum ia masuki ruangan di bagian depan rumah Wirodopo, mula-mula ia perlu menengok keadaan Roro Wilis. Ketika ia masuk, dilihatnya Roro Wilis duduk bercakap-cakap dengan Widuri. Melihat kedatangan Maiso Jenar, segera Widuri berdiri untuk meninggalkan ruangan itu. Tetapi cepat Wilis menangkap lengannya. "Mau kemana engkau, Widuri?" "Tidur, Bibi," jawab gadis itu. "Bukankah kau akan menemani aku malam ini?" sahut Roro Wilis. Widuri berhenti, tetapi ia termangu-mangu. "Bukankah kau sudah berjanji?" Wilis meneruskan. Widuri mengangguk. "Nah, kalau begitu kau tidak boleh pergi," sambung Maiso Jenar. Widuri tidak jadi meninggalkan ruangan itu, tetapi ia duduk kembali di samping Roro Wilis. "Silahkan masuk, Kakang," Wilis mempersilahkan. Tetapi Maiso Jenar menggelengkan kepalanya. Ia tidak akan terlalu lama tinggal di ruang itu, sebab ia perlu beristirahat. "Aku hanya ingin melihat apakah engkau telah baik-baik kembali, Wilis," kata Maiso Jenar. "Pangestumu, Kakang," jawab Wilis. "Syukurlah dan tidurlah. Siapa tahu tenaga kita masih diperlukan besok atau lusa," sambung Maiso Jenar. Setelah itu segera ia minta diri untuk pergi ke ruang tidurnya. Di dalam ruang itu dilihatnya lampu minyak yang terayun-ayun dipermainkan angin
yang menyusup lubang-lubang dinding bambu. Cahaya yang dilontarkan membuat bayang-bayang yang selalu bergerak-gerak pula. Sebuah bayangan hitam yang terlukis di dinding nampak seperti sebuah lukisan hitam yang berguncang-guncang. Itulah bayangan Aryo Saloka yang masih saja duduk di pembaringannya memeluk lutut. Ketika Aryo Saloka melihat Maisa Jenar masuk, segera ia membetulkan letak duduknya. Wajahnya masih nampak suram telah mengalami peristiwa yang membentur langsung lubuk hatinya yang paling dalam. Bahkan agaknya mandi pun Aryo Saloka masih belum sempat. Lihat keadaan Aryo Saloka, hati Maisa Jenar terketuk kembali. Ia tahu apakah yang dirasakan oleh anak murid satu-satunya itu. Karena itu maka ia mencoba untuk meredakannya. Katanya, "Jangan banyak kau pikirkan apa yang sudah kau lakukan, Aryo. Menurut pendapatku kau telah melakukan hal yang sebaik-baiknya." Aryo Saloka mengerutkan keningnya. Meskipun nampak perubahan di wajahnya, tetapi tidaklah begitu jelas. Namun ketika ia menyaut, terasalah bahwa ia belum yakin akan kata-kata gurunya. "Paman, tidakkah aku mengecewakan paman?" "Mengapa aku harus kecewa, Aryo?" tanya Maisa Jenar. "Aku tidak dapat membunuhnya." "Tidak dapat," jawab Aryo sambil beberapa kali menggelengkan kepalanya. "Justru karena itu aku mengagumimu," potong Maisa Jenar. Aryo memandang gurunya dengan mata yang memancarkan keraguan. Namun ia kenal betul watak gurunya. Kalau ia berkata demikian, maka hatinya pun akan berkata demikian pula. Karena itu ia menjadi terharu. Bahkan mata itu kemudian menjadi berkilat-kilat memantulkan sinar pelita karena air yang membayang di dalamnya. "Sudahlah, Aryo. Jangan kau terbenam dalam angan-angan. Bagiku kau telah bertindak benar dan terpuji. Sekarang beristirahatlah. Mandilah supaya engkau menjadi segar. Dan apakah kau telah makan?" Aryo Saloka menggeleng. "Nah, pergilah ke belakang. Mandi dan mintalah kepada Bibi Wirodoko makan secukupnya. Siapa tahu besok kita masih harus bekerja keras." Aryo tidak menjawab, tapi ia berdiri dan dengan gontai melangkah keluar ruangan. Dengan segera Aryo pergi ke perigi. Sesaat kemudian terdengarlah gerit timba yang digerakkan oleh Aryo, disusul dengan suara guyuran air yang dingin segar. Dalam pada itu ketika Aryo sedang menikmati sejuknya air, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah bayangan orang berjubah yang berdiri di belakangnya. Aryo menjadi terkejut dan agak bingung. Dalam keadaannya sekarang, selagi ia tidak berpakaian, sulitlah agaknya untuk melawan seandainya orang itu tiba-tiba menyerang. Meskipun demikian ia harus bersiaga. Tetapi sampai beberapa lama, orang itu berdiri diam mematung